Masih dengan mata kuliah metode pemisahan bahan alam, topik kali ini adalah pengantar metode pemisahan. Still dengan saya, Lia Marliani. Jangan lupa klik like di video ini dan subscribe di channel ini. Bicara mengenai pemisahan senyawa bahan alam, tidak terlepas dari fakta bahwa senyawa bahan alam itu ditemukan di alam tidak dalam bentuk murninya, sehingga kita perlu untuk melakukan proses pemisahan senyawa bahan alam tersebut dari matriks-matriksnya, atau dari campuran senyawa-senyawa metabolit lain yang terkandung di dalam bahan alam. Nah, basically pemisahan senyawa bahan alam ini dilakukan untuk mendapatkan 1, 2, atau lebih produk yang lebih murni, senyawa yang lebih murni dari campuran senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalam bahan alam. Prosesnya melibatkan suatu pemindahan massa, di mana massa zat atau massa senyawa itu berpindah dari matriks ke dalam pelarut yang menariknya atau ke dalam ekstrak. Pemisahan ini bisa kita lakukan baik itu secara mekanis, misalkan kita lakukan filtrasi, atau secara kimiawi, misalkan kita tarik dengan suatu pelarut. Penarikan dengan pelarut itu merupakan pemisahan klasik seperti halnya ekstraksi, ya. Kemudian bisa kita lakukan juga pemisahan dengan kromatografi. Jadi pemisahan berdasarkan kecepatan migrasi suatu zat. Mengenai pemisahan zat, berarti kita bicara zat itu ada di dalam suatu campuran. Nah, campuran itu ada 2 macam. Yang pertama adalah campuran heterogen, di mana campuran ini mengandung 2 atau lebih fase zat. Fasenya terlihat, sehingga pemisahan bisa kita lakukan dengan memisahkan satu fase dari fase lainnya tersebut. Campuran yang kedua adalah homogen. Campuran yang homogen, di mana campuran ini ada dalam satu fase zat, sehingga pemisahannya sulit untuk kita lakukan dengan hanya memisahkan satu fase dari fase lainnya, karena semuanya memang ada dalam satu fase. Kita lakukan pemisahannya dengan cara membentuk satu fase baru, sehingga menjadi suatu campuran heterogen yang mudah dipisahkan. Pemisahan campuran heterogen kita bisa lakukan dengan metode sederhana seperti halnya sedimentasi, di mana kita diamkan suspensi tersebut selama beberapa lama sehingga terjadi pemisahan padatan dari suspensi. Hal ini didasarkan pada prinsip perbedaan berat partikel di dalam suspensi, di mana partikel yang lebih berat ini akan tersedimentasi di dasar, gitu, sehingga terpisah dari suspensinya. Kemudian metode yang lain adalah metode sentrifugasi. Pada metode sentrifugasi, padatan itu dipisahkan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemutaran yang sangat cepat, sehingga di sini ada gaya sentrifugal. Dan berdasarkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi yang terjadi tersebut, maka padatan tersebut akan terpisah di dasar dan lebih mudah untuk dipisahkan. Kemudian metode pemisahan campuran heterogen lain adalah filtrasi. Pada metode filtrasi, pemisahan zat padat tersebut kita lakukan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi nanti zat larut ini harus memiliki ukuran partikel yang lebih besar daripada pori atau diameter lubang dari filternya, sehingga nanti zat larutnya akan tertahan di dalam filter dan pelarut itu akan lolos dan menjadi filtrat dalam proses penyaringan. Jadi diameter atau ukuran partikel zat larut harus lebih besar dibandingkan dengan pelarut dan lebih besar dari diameter pori dari filter. Dengan pemisahan campuran homogen, ini bisa kita lakukan dengan metode destilasi, evaporasi, sublimasi, rekristalisasi, persipitasi, ekstraksi, elektroporesis, dan kromatografi. Kita bahas satu demi satu. Ini pemisahan komponen tersebut dilakukan berdasarkan titik didih dari zat, ya, atau pemisahan komponen di dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ini biasanya dilakukan pada campuran yang berupa zat cair homogen, dan zat yang akan dipisahkan ini adalah merupakan zat yang volatil dan mudah untuk menguap. Di sini kita bicara mengenai titik didih. Titik didih didefinisikan sebagai suatu
suhu di mana tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan uap pada permukaan yang disebabkan oleh udara atmosfer, uap, ataupun gas yang lainnya. Jadi titik didih suatu cairan ini dinyatakan sebagai suhu yang tekanan uap cairannya sama dengan tekanan uap permukaan di sekitarnya. Titik didih pada tekanan 1 atm atau 760 mm Hg ini dinyatakan sebagai titik didih normal. Kita lihat dari grafik ini titik didih normal itu bisa dilihat dari poin-poin yang berwarna hitam ini menunjukkan titik didih normal. Jika tekanan ini kita turunkan, diperkecil, ya, maka nanti titik didih ini akan menurun. Ya. Jadi kalau dari grafik ini memang korelasi antara suhu dengan tekanan uap itu berkorelasi positif. Jadi jika tekanan pada permukaan kecil, maka ini titik didihnya juga akan menurun. Bagaimana cara memperkecil tekanan pada permukaan itu? Bisa dengan kita menggunakan satu pompa vakum untuk menurunkan tekanan. Ini digunakan di dalam proses destilasi vakum. Proses secara umum dalam destilasi itu terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pemanasan, di mana zat itu mengalami pemanasan sehingga fase cair ini akan berubah menjadi fase gas atau uap atau proses penguapan. Nanti uap ini akan berkondensasi menjadi bentuk fase cairnya kembali. Jadi tahapan proses dalam destilasi ini meliputi pemanasan, kemudian penguapan, lalu kemudian terjadi proses kondensasi. Destilasi ada beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah destilasi sederhana. Ya, jadi di sini terjadi proses pemanasan, di mana zat cair ini mendapatkan energi panas sehingga terjadi perubahan dari fase cair menjadi fase uap. Uap akan masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor yang suhunya lebih dingin, ini dia akan mengubah fase gas dari zat menjadi fase cair sehingga akan tertampung destilat di sini dalam bentuk cairnya. Nah, destilasi sederhana dimodifikasi dengan destilasi terfraksi. Destilasi terfraksi, jadi di sini ada kolom fraksi untuk memisahkan uap-uap tersebut, ya, uap-uap tersebut dari zat tersebut berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi ini bisa digunakan untuk memisahkan campuran zat yang memiliki perbedaan titik didih. Dan zat-zat tersebut ada bersifat volatil. Metode lain adalah metode destilasi uap. Jadi yang dilakukan kepada substansi yang akan dipisahkan ke dalam matriks yang dipisahkan adalah uap air. Jadi uap air ini akan masuk ke dalam matriks, ke dalam bahan yang akan diambil zat atau senyawa volatilnya, dan nanti uap ini akan mengikat senyawa volatil tersebut bersama di bawah kondensor kemudian mengalami kondensasi dari uap menjadi zat cair kembali. Di sini nanti akan terbentuk dua fase dari air, ya, karena tadi kan yang mengikatnya adalah uap air, dan fase dari zat yang dipisahkan tersebut. Ini adalah destilasi vakum. Kalau destilasi vakum tadi menggunakan prinsip bahwa dengan penurunan tekanan uap di sekitar, maka titik didih itu akan bisa diturunkan. Jadi ini salah satu aplikasinya adalah dalam proses pemakaman ekstrak. Kita menggunakan yang namanya rotary evaporator. Dalam rotary evaporator ini dari bejana itu dihubungkan dengan pompa vakum sehingga kondisi di sini itu vakum. Tekanan sekitarnya itu kecil sehingga titik didihnya juga menjadi lebih rendah dari titik didih normal.
Jadi tidak akan merusak zat-zat atau senyawa-senyawa yang destilasi. Ini secara teori hasil destilasi dapat mencapai 100% dengan kita menurunkan tekanan hingga 1/10 tekanan atmosfer. Atau kita menggunakan destilasi azeotrop dengan cara menambahkan pelarut organik lain yang dapat mengubah perbandingan tekanan uap pada campuran azeotrop. Oke, kita recall kembali apa itu campuran azeotrop. Jadi campuran azeotrop itu adalah campuran antara dua pelarut yang tidak campur, namun campuran ini pada titik azeotropnya ini akan memiliki titik didih yang berbeda dari titik didih masing-masing senyawanya. Jadi misalkan ini yang titik didihnya lebih rendah, titik didih azeotropnya lebih rendah dibandingkan titik didih masing-masing. Ya, misalkan metanol dan kloroform. Campuran metanol dan kloroform ini akan memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan titik didih metanol ataupun titik didih kloroform. Cara yang lain adalah dengan metode sublimasi. Sublimasi adalah perubahan dari fase padat ke gas tanpa berubah dulu ke fase cair. Begitu pula sebaliknya. Pada kondisi tertentu ini berupa senyawa yang berupa padatan itu dapat menguap tanpa meleleh terlebih dahulu. Jadi kan perubahan fase itu biasanya padatan meleleh jadi berubah fase menjadi cair, lalu kemudian pada suhu tertentu dia menguap berubah menjadi fase gas. Pada kondisi tertentu senyawa yang berupa padatan ini dapat menguap tanpa meleleh, tanpa berubah menjadi fase cair, tergantung pada tekanannya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini yang dry ice gitu. Dry ice itu kan sebenarnya adalah gas CO2 dalam bentuk padatan yang dengan kondisi tekanan tertentu dia menguap, berubah tanpa menjadi bentuk karbon dioksida. Nah, hal ini berhubungan juga dengan proses destilasi, di mana kondensasi uap dari senyawa yang stabil itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, hanya berupa cairan. Itu yang destilasi sederhana kan seperti itu. Dari uap terkondensasi menjadi cairan, berupa cairan. Atau si cairan tersebut kemudian memadat, mula-mula mencair lalu kemudian memadat. Dan satu lagi, uapnya dapat langsung menjadi padatan tanpa pembentukan cairan. Nah, inilah yang proses sublimasi. Jadi proses destilasi ini bisa berakhir pada proses sublimasi jika uapnya tersebut menjadi padatan tanpa pembentukan. Kearaman sublimasi ini tidak terlepas dari yang namanya grafik ini ya, grafik temperatur terhadap tekanan, di mana di sini menunjukkan beberapa fase-fase zat. Uap yang berada di bawah tekanan titik yang berkaki 3, titik irisan antara fase padat, cair, dan gas. Ini jika didinginkan, jika kita turunkan suhunya, akan berkondensasi langsung dari bentuk padat ke gas. Ya, langsung berbentuk kondensasi ke gas. Ya. Atau sebaliknya dari gas, ini kalau kita turunkan suhunya akan langsung berubah menjadi padat. Ini proses sublimasi. Agar padatan dapat langsung menjadi uap tanpa pembentukan fase cair, maka si tekanan uap ini harus berada lebih kecil dari titik ini, ya. Jadi pada saat itulah maka padatan itu berubah dari padat ke gas langsung tanpa melalui perubahan ke liquid. Kalau di atas titik ini, titik berkaki 3 ini, maka dia harus berubah dulu menjadi liquid, baru kemudian bisa berubah menjadi gas. Keadaan ini memang cocok untuk pemurnian padatan dengan sublimasi pada tekanan atmosfer. Metode yang lain adalah metode evaporasi. Pada evaporasi terjadi pemisahan padatan dari suatu campuran larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Ada tipe yang pada saat proses penguapan pelarut, di sini
terjadi karena apa? Karena titik didih pelarut itu lebih rendah dari titik didih zat pelarut. Ketika titik didih pelarut lebih rendah dari titik didih zat pelarut, maka kecepatan penguapan dari campuran pelarut ini akan lebih cepat dibandingkan dengan si zatnya, sehingga zat tersebut akan terpisah dari pelarut. Ini bisa kita aplikasikan di dalam proses pemakatan ekstrak, di mana kita memisahkan ekstrak dari pelarut ekstraksi dengan cara penguapan. Pada titik jenuhnya ini nanti bisa membentuk proses kristalisasi atau rekristalisasi. Ini adalah merupakan proses lanjut dari evaporasi, di mana padatan terpisah dari rangkaian jenuh hasil evaporasi tersebut jika didinginkan secara perlahan ini akan membentuk kristal. Kristal yang terbentuk kalau suhunya ini diturunkan, pelarutan zatnya berkurang sehingga nanti dia akan terpisah dan membentuk kristal. Nah, kalau misalkan penurunan itu dalam tempo cepat, maka proses kristalisasi ini akan membentuk kristal. Sedangkan kalau prosesnya dilakukan secara lambat atau bentuk kristal yang lebih baik. Teknik rekristalisasi ini merupakan teknik pemurnian dengan melarutkan baik pengotor dan senyawa dalam pelarut yang sesuai. Sebetulnya pelarut tersebut ini baik dalam melarutkan pengotornya, namun untuk kristal atau senyawa yang akan kita cuci, yang akan kita pisahkan, ini tidak begitu baik larutannya. Ketika kita lakukan proses kristalisasi, kita lakukan kedua senyawa dan pengotor tersebut, kemudian kita lanjutkan dengan proses kristalisasi senyawa, sehingga pelarut yang pengotor yang larut di dalam pelarut ini akan tertinggal di dalam pelarut, dan kristalnya untuk bisa kita pisahkan dengan metode yang lain adalah metode presipitation. Pada metode presipitation ini terjadi proses pembentukan padatan di dalam sebuah larutan sebagai hasil dari reaksi kimia. Nah, terbentuknya presipitat ini adalah ketika konsentrasi ion yang larut telah mencapai batas konsentrasi atau berarti ini akan membentuk suatu benang yang proses ini dapat kita percepat dengan penambahan agen persipitasi atau mengurangi larut. Jika reaksi ini berlangsung secara cepat, proses kristalisasi ini akan menghasilkan residu kristal. Sedangkan kalau prosesnya lambat, ini akan menghasilkan suatu kristal tunggal yang lebih bagus. Pemisahan senyawa atau molekul bermuatan ini kita bisa lakukan dengan elektroforesis. Teknik pemisahan komponen bermuatan ini berdasarkan perbedaan tingkat vibrasinya di dalam sebuah medan listrik. Nah, dalam sebuah medan listrik yang dialirkan dalam medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Ini contohnya adalah pemisahan dengan menggunakan gel elektroforesis. Nah, ini adalah medan listrik ini diciptakan di dalam chamber, ya. Di dalam chamber ada anoda, ada katoda, dan ini adalah merupakan media yang digunakan di sini adalah gel SDSP atau misalkan agarosa, yang mana sampelnya disimpan di sini. Nanti komponen molekul bermuatan itu akan terpisahkan bergerak baik itu dari anoda ke katoda ataupun katoda ke anoda. Ini tergantung dari setting dalam medan listrik yang dialirkannya. Nah, kecepatan gerak molekul tersebut nanti tergantung pada nisbah muatan terhadap masanya serta bentuk molekul. Jadi ini yang nanti akan menjadi prinsip pemisahan di dalam elektroforesis tersebut. Contoh penggunaannya misalkan pada pemisahan komponen. Metode pemisahan yang lain adalah metode ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan senyawa yang terdapat di dalam campuran larutan atau campuran padat dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pelarut yang sesuai itu pelarut yang seperti apa?
Tentu karena kita akan melakukan penarikan komponen dari matris padat, maka kita harus menggunakan suatu pelarut yang bisa melakukan komponen tersebut. Jadi dasar dari proses ekstraksi ini adalah kelarutan. Kelarutan di mana senyawa pola dalam polar, begitu juga senyawa yang polar akan menggunakan senyawa. Ada 3 tahap dalam proses ekstraksi. Nah, yang pertama adalah penetrasi pelarut ke dalam sel bahan atau ke dalam matris tersebut. Misalkan jika kita ingin mengisolasi suatu metabolit yang ada di dalam tanaman, maka pelarut ini akan berpenetrasi ke dalam sel tanaman sehingga akan membuat sel itu membengkak. Dan di sini terjadi proses berikutnya, proses pelarutan. Pelarut akan mengikat metabolit, mengikat senyawa yang terbentuk yang ada di dalam sel, melarutkan dan kemudian nanti berdifusi keluar sel. Yang memang ini tentu bisa terjadi proses lisis, ya, dan terjadi proses difusi dari dalam sel ke luar sel, sehingga senyawa bisa terekstraksi di dalam. Hasil dari proses ekstraksi ini akan menghasilkan ekstrak cair, yaitu hasil langsung dari proses ekstraksi yang belum mengalami pemengkatan. Ekstrak kental, yaitu ekstrak yang telah mengalami pemengkatan namun tidak semua pelarutnya teruapkan, biasanya sisa pelarutnya sekitar 15-25%. Ataupun ekstrak kering. Ekstrak kering ini adalah ekstrak yang tidak memiliki lagi sisa pelarut. Ini bisa kita peroleh setelah pemengkatan terus-menerus atau dari ekstrak kental yang ditambahkan zat pengering. Adalah metode pemisahan yang lain adalah metode kromatografi. Pada metode pemisahan berdasarkan kromatografi, ini pemisahannya itu berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi zat. Ya, jadi misalkan di sini ada suatu campuran yang terdiri dari 3 zat. Kita ibaratkan aja 3 komponen ini, komponen biru, merah, dan hijau. Komponen biru, merah, dan hijau ini dengan metode kromatografi akan terpisah. Karena apa? Karena 3 komponen ini memiliki perbedaan kecepatan migrasi. Perbedaan migrasi ketiga komponen ini itu dipengaruhi oleh kecepatan gerak komponen sepanjang kolom. Ya, jadi dalam kromatografi itu ada fase diam yang berada di dalam kolom, ya, dan ada fase gerak. Fase gerak adalah campuran yang nanti ini akan bergerak melewati fase diam. Nah, penyebaran komponen di sepanjang kolom ini mengikuti aturan distribusi, sehingga kita mengenal yang namanya koefisien distribusi. Ya. Koefisien distribusi senyawa A ini sama dengan konsentrasi senyawa A di dalam fase diam dibagi konsentrasi senyawa di dalam fase gerak. Ya, di dalam fase gerak. Jadi kalau kita lihat dari persamaan ini, ya, kalau konsentrasi distribusinya besar, berarti konsentrasi di dalam fase diam itu akan lebih banyak dibandingkan dalam fase gerak. Ya, sehingga nanti senyawa A ini akan lebih tertahan lama di dalam fase diamnya. Misalkan senyawa yang biru ini memiliki koefisien distribusi lebih besar dibandingkan yang merah, dan yang merah lebih besar dibandingkan yang hijau. Jadi yang biru ini dia akan tertahan lebih lama, terdistribusi lebih lama, terdistribusi lebih banyak di dalam fase diamnya. Jadi dia tertahan lebih lama di dalam kolom. Ya. Yang geraknya cepat adalah yang tidak tertahan di dalam fase diam. Yang hijau ini lebih cepat keluar, bergerak cepat keluar. Proses distribusi di dalam fase diam atau terabsorpsi di dalam fase diam ini itu bisa terjadi dengan beberapa mekanisme. Ya. Jadi pada dasarnya pada kromatografi itu ada tahap absorpsi, ketika zat ini terikat dalam fase diam, lalu nanti akan ada proses elusi ketika kemudian
zat-zat tersebut terevolusi dari fase diam. Itu bisa terjadi dengan beberapa mekanisme. Yang pertama adalah proses adsorpsi. Adsorpsi hanya melekat. Jadi di sini terjadi interaksi molekul inert dengan permukaan padat. Permukaan padatnya adalah fase diamnya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme partisi. Nah, sorpsinya bisa terjadi karena adanya partisi, disolusi molekul inert di dalam cairan. Atau mekanisme sorpsinya terjadi karena adanya pertukaran ion. Pertukaran ion linarut yang akan kita pisahkan nih dengan ion yang ditahan di dalam fase diam. Atau mekanisme sorpsinya terjadi karena adanya eksklusi ukuran. Nah, eksklusi ukuran biasanya ini untuk senyawa-senyawa yang memiliki bobot molekul yang besar. Jadi terjadi resek diskusi molekul inert melalui fase diam bermolekul. Kromatografi. Klasifikasi kromatografi. Contoh-contoh kromatografi ada kromatografi gas cair, kromatografi gas padat, kromatografi cair-cair klasik, kromatografi kertas, KCKT, KKT, ya, kemudian KLT, kromatografi penukar ion, kromatografi permeasigel, dan kromatografi aminitas. Setiap jenis kromatografi ini berbeda di dalam fase gerak, fase diam, serta mekanisme dan tekniknya. Contoh, untuk kromatografi gas cair, yang menjadi fase geraknya adalah gas. Fase diamnya adalah zat cair. Mekanisme yang terjadi, sorpsinya itu adalah berdasarkan partisi. Apa itu tadi partisi? Pada proses partisi itu berarti terjadi interaksi linarutnya di dalam cairan. Ya, cairannya itu dalam fase diam. Atau kromatografi cair-cair klasik. Ini fase geraknya adalah cair, fase geraknya cair, fase diamnya adalah fase diamnya cair. Mekanismenya partisi. Jadi biasanya kalau untuk yang cair-cair itu bentuknya adalah partisi karena di situ terjadi interaksi molekul zat yang akan dipisahkan dalam cairan. Untuk teknik kromatografi ada dalam teknik kolom dan ada juga yang tekniknya planar. Di kolom cara tertutup di dalam satu kolom, ya. Kalau yang planar itu di dalam media, di dalam sidang yang dalam kondisi atau dalam posisi yang kanan. Beragam proses kromatografi ini bisa kita pilih dari sifat senyawa yang akan dipisahkan. Contoh, misalkan kalau kita ingin memisahkan senyawa yang nonpolar, senyawanya nonpolar, bersifat nonpolar, dan bobot molekulnya kecil, maka kita di sini bisa menggunakan yang namanya kromatografi dengan mekanisme adsorpsi. Ya. Atau senyawa tersebut merupakan senyawa yang larut air, dan senyawanya merupakan senyawa yang polar yang bersifat ionik, bobot molekulnya kecil. Kita bisa menggunakan metode pertukaran. Jadi sorpsinya adalah berdasarkan pertukaran. Lain halnya kalau dia larut dalam air bersifat ionik tapi bobot molekulnya besar. Air ionik tapi bobot molekulnya besar, maka kita lakukan dengan filtrasi. Ya, jadi pemilihan kromatografi yang akan digunakan ini tergantung dari sifat senyawa yang akan dipisahkan. Jadi memang tujuannya adalah dari sifat senyawa yang akan dipisahkan untuk semua metode pemisahan. Jadi memang metode pemisahan ini penting. Senyawa itu dapat diidentifikasi ataupun dianalisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif ataupun juga digunakan sebagai zat aktif. Ini perlu dilakukan langkah pemisahan dari matriksnya. Oleh karena itu, pemilihan metode pemisahan yang tepat merupakan hal yang penting. Nah, pengetahuan dan keterampilan di dalam memilih dan menggunakan metode ini adalah merupakan kunci yang penting di dalam teknik pemisahan bahan. Bagaimana prinsip-prinsip ataupun konsep dari masing-masing metode pemisahan tersebut akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.
kasih untuk menyimak dari bahan kajian kali ini. Sampai ketemu di diskusi di dalam study.